Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Welcome to my YouTube channel Ustazah Kafa. Bersama saya Ustazah Kafa Azhara dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang struktur naskah. Struktur naskah. Yang pertama itu ada anatomi naskah. Berbeda dengan doktrin berita yang menampilkan struktur piramida terbalik, maka bangun naskah penyiaran justru berupa piramida tegak. Bagian penting berita setidaknya memuat 5W plus 1H, berada di puncak piramid. Mengapa struktur ini dipilih? Jawabannya lagi-lagi terkait dengan kekhasan produksi dan distribusi naskah penyiaran yang dibatasi oleh waktu. Lalu selanjutnya ada komposisi struktur naskah. Yang pertama lead in atau pembuka adalah naskah yang dibaca persis sebelum potongan audio terdengar. Lead in mesti mengidentifikasi siapa yang berbicara pada giliran selanjutnya sebelum feature atau wrap terdengar. Berita dapat menyebutkan nama reporter, tetapi lead in juga memberi pengantar atau preview mengenai apa yang akan dikatakan oleh reporter dalam feature atau wrap, atau juga bisa mengidentifikasikan lokasi reporter atau menekankan intensitas dan kepentingan informasi. Nah, adapun jenis-jenis lead, yang pertama ada hard lead, yang kedua soft lead, yang ketiga throwaway lead, yang keempat umbrella lead, lalu yang kelima question lead, yang keenam combination lead, yang ketujuh atau yang terakhir ada lead lainnya. Selanjutnya ada body atau tubuh berita. Yang pertama pola kronologis, menyajikan sebuah sekuens atau urutan peristiwa atau pernyataan-pernyataan yang membantu seorang khalayak memahami dan mengingat apa yang terjadi. Ini merupakan pola alamiah dalam mendongeng atau bercerita. Setelah kalimat lead, kronologis dimulai, peristiwa yang paling awal diikuti peristiwa signifikan berikutnya, selanjutnya dan seterusnya hingga kejadian penting terakhir dalam kisah tersebut disampaikan. Nah, pendekatan kronologis berfungsi sangat baik untuk melaporkan kecelakaan-kecelakaan, perampokan-perampokan, dan tembak-menembak. Memotong kronologi dalam kisah-kisah semacam itu dapat membingungkan khalayak. Lalu yang kedua ada pola topikal. Gagasan-gagasan lebih mudah diingat saat dikelompokkan atau dihimpunkan ke dalam topik-topik dan kepala-kepala subjek. Umbrella lead kerap digunakan untuk berita dengan pola topikal. Gagasan-gagasan kunci narasi diperkenalkan dalam lead dan kemudian berkembang ke keseluruhan berita. Lalu selanjutnya ada pola sudut pandang bertentangan. Penataan sudut pandang bertentangan serupa dengan struktur topikal yang baru saja dijelaskan. Namun topik-topiknya lebih spesifik. Dalam sebuah isu kontroversial terdapat berbagai sudut pandang berlawanan yang kerap mengitarinya. Lalu yang keempat ada pola kombinasi. Seperti dinyatakan sebelumnya, kombinasi pola-pola organisasional dapat digunakan dalam sebuah berita. Gunakan pola narasi terbaik, tak peduli label sebarang apapun yang dilekatkan. Inilah sebuah contoh kombinasi pada pola standar yang digunakan dalam satu narasi berita. Lalu yang terakhir ada rewriting atau alih naskah. Sumber berita radio bisa berasal dari mana saja, salah satunya dari surat kabar atau internet atau media informasi lainnya. Pekerjaannya disebut dengan rewrite atau menulis berulang-ulang atau alih naskah. Jika kalian mengalih naskahkan sebuah informasi menjadi informasi radio, ada cara yang cukup praktis untuk melakukannya. Mari kita sebut sebagai metode alih naskah dengan memecah bagian-bagian berita. Nah, itulah dia penyampaian dari saya. Demikian, terima kasih. Semoga dapat menambah sana keilmuan tentang jurnalistik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.